Halo anak-anakku, apa kabar? Shalom. Saya harap semuanya baik-baik saja ya, sehat-sehat di rumah. Oke anak-anakku, hari ini pembelajaran kita masuk ke tema baru, yaitu Gereja Persekutuan Para Kudus. Nah anak-anakku, kita akan memulai pembelajaran ini. Nah sebelumnya kita akan awali dulu dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita hendak berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, pada hari ini kami hendak belajar untuk semakin mengenal iman kami, yaitu iman akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam persekutuan gerejamu. Dampingilah kami dalam pelajaran hari ini agar kami semakin mengenal dan mengimanimu karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dan berdoa. Nah sekarang di awal pembelajaran ini saya akan bertanya kepada kalian, apakah kalian hafal dengan doa aku percaya? Ayo siapa yang hafal? Oke, yang belum hafal mulai dihafalkan ya. Nah kenapa sih penting? Karena nanti doa aku percaya itu merupakan apa? Iya, menyangkut dengan rumusan iman kita sebagai orang Katolik. Nah, dalam syahadat iman Katolik atau yang sering kita sebut kredo, nah dalam doa aku percaya ini di akhir doa ditegaskan bahwa kita sebagai umat beriman, kita percaya akan Roh Kudus, ya. Terus gereja Katolik yang kudus serta persekutuan para kudus. Inilah rumusan yang terakhir ya dalam doa aku percaya. Nah, kita ya mengenal istilah persekutuan para kudus atau dalam bahasa Latinnya Communion Sanctorum ya, dapat dipahami sebagai keadaan ya, tetapi terutama harus dipahami sebagai sebuah proses keterlibatan gereja terhadap hal-hal yang kudus. Ya, maka ingat ya, kita sebagai gereja sekali lagi merupakan persekutuan para kudus. Nah, kita akan lihat lebih dalam. Kita akan kalau saya bertanya, siapa saja sih anggota gereja itu? Ayo, siapa? Kalian termasuk anggota gereja bukan? Ya termasuk dong. Jadi yang namanya anggota gereja itu satu yang dikenal dengan istilah anggota gereja yang masih mengembara di dunia. Siapa itu? Nah tentu ini termasuk kita ya. Kenapa disebut mengembara? Ya karena kita harus kita harus melaksanakan kasih Tuhan Yesus ya, melaksanakan iman kita, menolong sesama, memberi bantuan kepada orang lain ya, kemudian peduli terhadap penderitaan orang lain. Nah inilah kita sebagai anggota gereja yang masih mengembara di dunia ini. Nah terus siapa lagi ya selain kita yang sedang mengembara di dunia ini? Nah, ada ini anak-anak. Jadi ada yang namanya anggota gereja yang menderita di dalam api pencucian atau api penyucian. Ya, kenapa sih mereka berada di tempat ini? Ya, karena memang ketika anggota gereja ini ketika semasa hidupnya masih belum melaksanakan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi sebelum masuk ke surga, mereka harus disucikan dulu di api penyucian ya, sebagai pemurnian dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka penting bagi kita ya anak-anak untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal ya, yang karena kesalahan atau perbuatan sehingga belum sampai kepada kebahagiaan di surga. Nah mereka ada di api penyucian ini anak-anak ya, jadi kita harus juga berdoa kepada mereka, dan kita juga harus berjuang ya supaya kita jangan sampai berhenti di api penyucian tapi langsung mengalami kebahagiaan di surga. Dengan cara apa? Ya tentu ya dengan melaksanakan kasih Tuhan ya, melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah terus satu lagi yang termasuk anggota gereja itu siapa? Ini loh teman-teman, anak-anak,
anggota gereja yang mulia dalam kebahagiaan surgawi, dalam kemuliaan surgawi. Nah, mereka itu ya martir, para beato, beata, santo, santa. Nah, mereka adalah orang yang sungguh ya dianggap suci, dianggap kudus. Karena apa? Karena sudah melaksanakan melalui kehidupan sehari-hari, karya pelayanan menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh ya mempraktekkan iman mereka dan menjadi saksi. Ya, itulah teman-teman, anak-anakku, kenapa sih mereka bisa dikatakan gereja yang mulia. Nah, anak-anak, mengapa gereja disebut persekutuan para kudus? Ya, tadi kan kita sudah lihat ya, siapa saja anggota gereja itu. Nah, itu kan tadi ada yang gereja yang masih menderita. Kenapa sih kita masih disebut persekutuan para kudus? Nah, jadi pertama-tama karena apa? Karena didasari iman kita akan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang mempersatukan. Ya, iman kita inilah akan Yesus inilah yang kemudian gereja juga disebut sebagai tubuh Kristus. Kenapa? Karena kita disatukan oleh iman kita akan Tuhan. Maka anak-anakku, kenapa gereja disebut sebagai persekutuan para kudus? Karena memang semua anggota gereja harus mampu menjalin persaudaraan dan berkomunikasi satu dengan yang lain sehingga terjadi sehati sejiwa. Ya, kita mendoakan mereka yang sedang mengalami kesengsaraan di api penyucian. Dan kita juga mohon doa kepada siapa? Kepada mereka yang sudah berbahagia di surga, kepada satu santa, para martir yang sudah menikmati kebahagiaan dan kemuliaan bersama Tuhan. Kita mohon doa mereka untuk kita supaya kita bisa Bisa kuat dalam menjalani hidup ini, ya, tidak jatuh ke dalam godaan. Nah, jadi anak-anakku, ya, sifat sehati sejiwa ini, ya, kaum beriman mengisyaratkan kesatuan, ya, sekali lagi kesatuan di dalam gereja yang masih mengembara di dunia ini kita, ya, dan kemudian anggota gereja yang menderita di api penyucian serta gereja yang mulia yang sudah mengalami kemuliaan surgawi. Nah, inilah kenapa sekali lagi kita disebut persekutuan para kudus, ya, karena kita sehati sejiwa, ya, saling berkomunikasi, saling mendoakan, ya. Karena mereka yang sekali lagi yang di api penyucian, mereka sangat membutuhkan doa-doa kita, ya. Maka kita juga harus mendoakan juga yang sudah meninggal, ya. Karena memang, ya, ketika orang meninggal sekali lagi belum tentu langsung masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena kadangkala ya ada kesalahan, ada dosa yang sudah kita perbuat dan belum mendapat pengampunan dari Tuhan. Oke, jelas ya kenapa gereja disebut persekutuan para kudus, ya? Karena sekali lagi kita sehati sejiwa, ya, sebagai kaum beriman, ya, yang saling berkomunikasi satu sama lain, ya, dengan saling mendoakan. Oke? Nah, anak-anakku, mengapa orang bisa masuk ke dalam anggota gereja yang mulia atau menjadi santo, santa, atau beato, beata, atau martir? Kenapa ya? Ya, jelas ya. Jadi kata santo dan santa atau beata itu artinya yang disucikan. Nah, istilah ini sekali lagi untuk menyebut atau untuk memberi penghormatan kepada mereka yang karena kesucian iman, jasa, dan pengorbanannya, ya, dalam menyerahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Allah. Ya, kita bisa belajar dari santa-santa pelindung kita, ya, yang menjadi nama baptis kita. Nah, mereka yang menjadi martir itu artinya mereka yang wafat atau yang meninggal karena mempertahankan imannya akan Kristus, ya, yang mati dengan membela iman. Itu anak-anakku, ya. Kita bisa nggak sih menjadi orang kudus? Ayo, bisa nggak? Ya, bisa dong, kita bisa. Karena apa? Karena Yesus menjanjikan itu kepada kita, ya. Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Nah, apa sih makananku? Ya, jadi yang dimaksud dengan
kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Maksudnya apa? Kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, kesediaan untuk melaksanakan kehendak Allah. Itulah makanan umat beriman. Itulah yang disebut dengan makan dagingku yang dikatakan oleh Yesus dan minum darahku. Nah, kita bisa kok menjadi orang-orang kudus dengan kesediaan kita melaksanakan kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Nah, anak-anak, apa contoh tradisi atau ajaran gereja Katolik tentang persekutuan para kudus ini? Nah, dalam gereja kita diajarkan ya ada beberapa hal, misalkan dalam doa-doa atau dalam perayaan Ekaristi ya. Di situ nampak ya dalam doa ya, dalam perayaan Ekaristi misalkan ada doa litani orang kudus. Ya, kita sekali lagi mohon doa ya kepada mereka yang sudah berbahagia atau mengalami kemuliaan surgawi. Terus kemudian dalam doa syahadat para rasul ya, syahadat iman atau yang saya sebut tadi credo ya, itu menyebutkan bahwa kita percaya bahwa gereja adalah himpunan orang-orang kudus ya. Dan dalam doa syukur agung juga disebutkan. Nah, kemudian apalagi ya? Nah, dalam tradisi gereja ada hari-hari khusus ya untuk apa? Untuk memperingati mereka yang disebut dengan orang-orang kudus ya. Misalkan tanggal 1 atau tanggal 2 November, Gereja Katolik memperingati arwah umat beriman dan para kudus. Ya, juga terdapat ya hari-hari lain ya dalam Gereja Katolik ya yang diperingati sebagai peringatan Santo Santa. Ya, misalnya tanggal 4 November itu memperingati Santo Carolus Borromeus ya. Tanggal 13 Juni memperingati Santo Antonius dari Padua. Tanggal 7 April misalnya memperingati Santo Yohanes Pembaptis de la Sales ya. Dan banyak lagi ya, teman-teman, anak-anakku bisa lihat ya nama baptis kalian apa Santo Santanya. Kalian cari ya kapan itu diperingati. Dan satu lagi ya, kita memiliki nama baptis. Nah, nama pelindung kita ini ya kita terima saat pembaptisan. Jadi setiap orang memiliki nama baptis yang diambil dari nama Santo Santa atau para kudus. Nah, sebagai penghormatan sekaligus teladan terhadap semangat yang telah ditujukan oleh mereka. Itu teladan mereka ya yang memilih nama baptis Santo Franciscus Xaverius ya. Kita harus juga ya menjadikan Santo Franciscus Xaverius itu menjadi teladan kita ya, supaya apa? Supaya kita tetap juga menjadi kudus seperti orang-orang kudus yang menjadi nama baptis kita. Oke, itu tradisi gereja dan ajaran Gereja Katolik tentang persekutuan para kudus ya. Nah, anak-anakku, kita hari ini juga belajar akan kekudusan gereja melalui apa? Melalui bacaan ya, melalui Injil Yohanes ya, kita akan belajar bahwa roti Yesus itu adalah roti kehidupan. Saya bacakan ya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, dan yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Nah, itulah anak-anakku ya, dari kutipan dari Injil Yohanes di mana Yesus mengatakan Yesus adalah roti kehidupan yang harus kita santap. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Injil Yohanes ini? Anak-anakku, ya, menurut teks tersebut, ya, syarat untuk memperoleh hidup yang kekal adalah apa? Adalah makan roti dari surga. Ya, pada ayat berikutnya, Yesus menyebut dirinya sebagai roti dari surga. Lebih khusus lagi, Yesus menegaskan bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, seseorang harus makan dagingku dan minum darahku.
Kita ingat bahwa setelah berpuasa di padang gurun, Yesus dicobai iblis ya, dengan mengubah batu jadi roti. Dan Yesus menjawab, manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dengan melakukan kehendak Allah. Nah, anak-anakku, dalam hal ini makanan jasmaniah memang perlu untuk hidup ya, tetapi makanan yang diperlukan untuk memperoleh kehidupan kekal adalah melakukan kehendak Allah. Nah, Yesus melakukan kehendak Allah sehingga rela menyerahkan tubuh dan darahnya untuk disalib. Demi apa? Demi kita, menebus dosa-dosa kita. Nah, dengan demikian, para kudus di surga dapat memperoleh kehidupan kekal di surga. Karena apa? Karena mereka makan roti dari surga. Mereka melakukan kehendak Allah seperti yang telah dilakukan oleh Yesus. Nah, anak-anakku, itulah akhir dari pembelajaran kita. Kita sudah belajar bagaimana atau mengapa gereja disebut himpunan para kudus, persekutuan para kudus ya. Siapa saja anggota gereja itu ya? Gereja yang sedang mengembara di dunia, gereja yang sedang mengalami kesengsaraan di api penyucian, dan gereja yang sudah mengalami kebahagiaan dan kemuliaan surgawi. Nah, mereka kita semua adalah satu kesatuan, merupakan suatu persekutuan yang saling mendoakan. Oke. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan akhiri dengan doa. Kita siapkan hati, kita hendak berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih hari ini kami telah belajar untuk semakin mengenal iman kami, yaitu iman akan Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam persekutuan gerejamu. Dampingilah kami agar dapat melaksanakan iman kami, agar kami pun menjadi kudus karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk penilaian kita, silakan kerjakan. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan ya, untuk mengetahui kalian sudah mengerti atau belum penjelasan tadi. Oke, pertanyaan yang pertama, jelaskan 3 anggota gereja. Siapa saja tadi? Ya, 1 adalah gereja yang sedang terus kemudian yang kedua, iya itu ya, ingat ya. Jadi ada 3 itu. Kemudian yang kedua, jelaskan kenapa seorang disebut atau mendapat gelar santo atau santa. Iya, kenapa tadi? Yang jelas ya, karena apa? Karena kesuciannya ya, dengan senantiasa melaksanakan kehendak dan firman Tuhan ya. Kemudian yang ketiga, jelaskan kenapa seorang bisa disebut atau diberi gelar martir ya. Tadi apa? Ya, karena kesaksian iman ya, membela iman ya, mati karena apa? Karena mempertahankan imannya. Nah, itulah kenapa disebut martir. Kemudian yang keempat, mengapa gereja disebut persekutuan para kudus? Ya, tadi juga saya sudah jelaskan ya di awal ya. Oke, yang terakhir, jelaskan bagaimana kita bisa menjadi orang kudus. Semua pasti bisa kan tadi dijawab? Oke anak-anakku, demikian. Nanti silakan kalau yang sudah selesai silakan kirimkan ke Bapak Ibu Guru ya, lewat WA atau lewat Google Classroom. Oke, mengingatkan yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe dulu ya, supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Oke, bye bye. Tuhan berkati dan semangat.